Selamat datang di channel YouTube Manja Dawajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Kami hadir dengan video-video menarik dan bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan Anda. Jangan lewatkan konten istimewa lainnya yang kami tawarkan. Bergabunglah dengan komunitas cerdas dan bersemangat kami dengan menekan tombol subscribe sekarang. Dapatkan notifikasi video terbaru dan tetap up to date dengan mengaktifkan lonceng. Jika video kami bermanfaat, langkah selanjutnya adalah subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mari bersama-sama tumbuh dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video-video kami yang akan datang. Selamat menonton. Oke. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang struktur data binary search. Tapi sebelum itu adapun tujuan materi ini. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang definisi struktur data binary search. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep binary search. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analogi binary search. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan binary search. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah binary search. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan contoh program binary search. Oke, mari kita bahas satu persatu materi hari ini. Mari saya bantu jelaskan tentang definisi struktur data searching, khususnya mengenai algoritma binary search. Algoritma pencarian data ini sangat efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan metode sequential search, terutama saat digunakan untuk mencari suatu data di dalam array yang sudah terurut. Cara kerja dari algoritma binary search sendiri adalah dengan membagi array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai ditemukan nilai data yang dicari. Pertama-tama, algoritma akan mengecek nilai data tengah, midpoint, dari array, kemudian membandingkannya dengan nilai yang dicari. Apabila nilai tersebut sama dengan nilai yang dicari, maka algoritma akan mengembalikan indeks data tersebut. Namun apabila nilai tersebut lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang dicari, maka algoritma akan membatasi area pencarian dengan memilih setengah bagian yang mungkin mengandung nilai data yang dicari. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai data yang dicari berhasil ditemukan atau tidak ada data yang cocok. Keuntungan dari penggunaan algoritma binary search adalah waktu pencarian yang lebih singkat karena jumlah data yang harus dicek semakin sedikit setiap kali dilakukan pembagian. Misalnya, jika array memiliki 1000 data, pada iterasi pertama binary search hanya perlu memeriksa 500 data saja. Kemudian pada iterasi kedua, hanya perlu memeriksa 250 data saja. Proses pembagian ini akan terus berlanjut sampai data yang dicari ditemukan atau sampai tidak ada lagi bagian yang bisa dibagi. Oke, selanjutnya. Jika Anda tertarik dengan algoritma binary search, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Meskipun algoritma ini sangat efektif dan cepat untuk mencari data di dalam array yang sudah terurut, namun terdapat kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, array harus sudah terurut terlebih dahulu agar algoritma ini dapat bekerja dengan baik. Jika tidak, maka pencarian akan menjadi tidak akurat. Kedua, penggunaannya memerlukan alokasi memori yang cukup besar, terutama pada array yang sangat besar. Meskipun begitu, binary search banyak digunakan dalam aplikasi dan pemrograman, seperti pembuatan database dan sistem pencarian. Algoritma ini membantu mempercepat proses pencarian data yang dibutuhkan sehingga waktu pencarian dapat diperkecil. Konsep dasarnya adalah membagi array menjadi dua bagian dan mencari data dengan lebih efisien dengan mengeliminasi setengah bagian array yang tidak perlu dicek. Proses ini berjalan terus-menerus sampai data yang dicari berhasil ditemukan atau seluruh array telah dijelajahi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang cara kerja algoritma ini, mari kita analogikan dengan saat mencari kata tertentu pada kamus. Kita tidak membuka halaman kamus pertama dan mencari kata tersebut satu persatu, namun kita membagi halaman kamus menjadi dua bagian dan mencari dengan melihat huruf pertama dari kata tersebut. Jika huruf pertama lebih kecil dari huruf tengah, maka kita mencari pada separuh kamus yang berada di sebelah kiri halaman tersebut, dan begitu seterusnya. Dengan algoritma ini, kita dapat mencari data dengan lebih cepat dan efisien. Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang algoritma binary search. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami konsep dasarnya dan manfaatnya dalam proses pencarian data. Oke, selanjutnya.
Jika Anda sedang mencari metode pencarian data yang efisien, binary search bisa menjadi pilihan yang tepat. Algoritma ini menawarkan waktu pencarian yang lebih singkat dan efisien dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya seperti sequential search, terutama jika digunakan pada array yang besar. Namun, perlu diingat bahwa algoritma ini hanya dapat digunakan pada data yang telah diurutkan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pencarian menggunakan binary search, pastikan data yang akan dicari sudah diurutkan terlebih dahulu, agar hasil pencarian lebih akurat dan cepat. Dalam implementasinya, binary search dapat dituliskan dalam beberapa bahasa pemrograman seperti C, Python, Java, dan lain-lain. Proses pembagian array menjadi dua bagian dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematika sederhana, sehingga algoritma ini cukup mudah diimplementasikan oleh para pengembang software. Jika Anda ingin memanfaatkan keuntungan dari binary search, pastikan Anda memilih bahasa pemrograman yang sesuai dan memastikan data yang akan dicari sudah diurutkan terlebih dahulu. Dengan demikian, proses pencarian data akan berjalan dengan lebih cepat dan efisien, membantu Anda untuk menghemat waktu dan tenaga dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang sedang dikerjakan. Oke, selanjutnya. Binary search adalah algoritma pencarian nilai tertentu pada kumpulan data yang memanfaatkan sifat pengurutan data. Konsep dasarnya adalah membagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan, pada setiap iterasinya. Kemudian, algoritma akan memeriksa apakah nilai tengah dari array sama dengan data yang dicari. Jika nilai tengah tersebut sama dengan data yang dicari, maka pencarian selesai dan nilai tersebut dikembalikan. Namun, jika nilai tengah lebih besar atau lebih kecil dari data yang dicari, maka algoritma akan mencari di bagian kiri atau kanan array yang sesuai dengan nilai tengah tersebut. Proses ini akan terus berlanjut sampai nilai yang dicari ditemukan atau tidak ada lagi bagian kumpulan data yang perlu diperiksa. Namun, perlu diingat bahwa binary search hanya dapat digunakan pada array yang telah terurut. Jika array tidak terurut, posisi elemen tengah tidak dapat ditentukan dengan tepat sehingga algoritma tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pastikan bahwa array yang akan dicari sudah terurut terlebih dahulu sebelum menggunakan binary search. Binary search seringkali digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pencarian data dengan jumlah yang besar seperti database dan aplikasi pencarian di internet. Dengan algoritma yang efisien ini, pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Selain itu, binary search juga sering digunakan dalam pengembangan game sebagai salah satu teknik untuk mengoptimalkan performa game. Jadi, itulah konsep dasar binary search sebagai algoritma pencarian nilai tertentu pada kumpulan data yang telah terurut. Dengan memanfaatkan sifat pengurutan data, binary search dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pencarian data yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Dalam kesimpulannya, binary search adalah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari nilai tertentu pada kumpulan data yang telah terurut. Konsep dasarnya adalah membagi array menjadi dua bagian pada setiap iterasinya dan memeriksa nilai tengah dari array apakah sama dengan data yang dicari. Jika sama, pencarian selesai dan nilai tersebut dikembalikan. Namun, jika tidak, algoritma akan mencari di bagian kiri atau kanan array yang sesuai dengan nilai tengah tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa algoritma ini hanya dapat digunakan pada array yang telah terurut terlebih dahulu. Jika array belum terurut, binary search tidak akan bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pastikan bahwa data yang akan dicari telah diurutkan terlebih dahulu agar hasil pencariannya lebih akurat dan efisien. Meskipun binary search memiliki beberapa kendala, algoritma ini seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti database dan aplikasi pencarian di internet. Dengan algoritma yang efisien, pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Jadi, itulah kesimpulan tentang binary search sebagai algoritma pencarian yang efisien dan manfaatnya dalam proses pencarian data pada kumpulan data terurut. Dengan memahami konsep dasarnya dan memperhatikan beberapa kendala yang perlu diperhatikan, kita dapat memanfaatkan keuntungan dari algoritma ini dalam berbagai aplikasi dan pemrograman. Oke, selanjutnya. Analogi pencarian alamat di kota yang baru adalah contoh analogi yang lebih realistis untuk menjelaskan bagaimana binary search bekerja. Konsep dasarnya adalah membagi wilayah kota menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir dengan sistem nomor jalan atau kode pos untuk mencari alamat yang dicari.
Analogi ini sangat mirip dengan cara kerja binary search yang membagi kumpulan data menjadi dua bagian pada setiap iterasinya dan mencari nilai pada bagian yang relevan sampai nilai tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Namun, analogi ini juga menunjukkan bahwa proses pencarian lebih efisien jika kumpulan data yang dicari sudah disusun secara teratur atau terurut, seperti dalam proses pengkodean alamat atau nomor jalan di wilayah kota. Oleh karena itu, analogi binary search juga menjelaskan bahwa algoritma ini hanya dapat digunakan pada kumpulan data yang telah terurut terlebih dahulu. Dalam hal pencarian alamat, analogi ini membantu kita memahami betapa pentingnya memiliki sistem yang terorganisir dan terstruktur dalam mencari informasi yang tepat dan akurat. Hal ini juga berlaku dalam pemrograman, di mana binary search bisa menjadi pilihan yang efisien untuk mencari data dengan cepat dan efektif, terutama jika digunakan pada kumpulan data yang besar dan terurut. Jadi, itulah analogi tentang bagaimana binary search bekerja dengan membagi wilayah kota menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir dengan sistem nomor jalan atau kode pos, untuk mencari alamat yang dicari. Analogi ini memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja algoritma pencarian data yang efisien dan manfaatnya dalam proses pencarian data pada kumpulan data terurut. Oke, selanjutnya. Ada banyak contoh nyata di mana teknik binary search dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah ketika mencari kata dalam kamus. Kamus yang mencakup banyak halaman dan kata-kata bisa menjadi sulit untuk dicari kata yang tepat hanya dengan membuka satu halaman demi satu halaman. Namun, dengan teknik binary search, Anda dapat menemukan kata yang diinginkan dengan lebih cepat dan efisien. Langkah pertama adalah membuka kamus pada bagian tengah. Kemudian, membandingkan kata tersebut dengan kata yang ingin dicari. Jika kata itu lebih besar dari kata yang ingin dicari, maka carilah kata yang dicari di bagian kiri kamus tersebut. Namun jika kata itu lebih kecil, maka carilah kata yang dicari di bagian kanan kamus tersebut. Prosedur ini terus diulang hingga kata yang ingin dicari ditemukan. Contoh lain dari penggunaan teknik binary search adalah ketika seseorang mencari nama di direktori telepon menggunakan nomor telepon. Dalam situasi ini, orang tersebut mulai dari bagian tengah direktori telepon dan membandingkan nomor telepon tersebut dengan nomor yang ingin dicari. Jika nomor telepon tersebut lebih besar, maka orang tersebut akan bergerak ke bagian sebelah kiri dari direktori telepon. Namun, jika nomor telepon tersebut lebih kecil, maka gerakan dilakukan ke arah sebelah kanan direktori telepon. Langkah ini terus diulang hingga nama yang ingin dicari ditemukan. Dalam kesimpulannya, analogi binary search sangat berguna dalam berbagai situasi pencarian data dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari kata dalam kamus atau nama dalam direktori telepon. Teknik binary search memungkinkan kita untuk menemukan data yang dicari dengan cepat dan efisien, terutama ketika kita memiliki kumpulan data yang besar. Oke, selanjutnya. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien dan cepat, khususnya pada data dengan jumlah besar. Hal ini membuat binary search menjadi pilihan yang tepat jika Anda ingin mencari data dalam waktu yang singkat. Selain itu, kompleksitas waktu log n dari binary search juga memungkinkan pencarian data dilakukan dengan sangat cepat, bahkan pada kumpulan data yang sangat besar. Kelebihan lain dari binary search adalah menghemat penggunaan memori karena hanya perlu satu variabel untuk menyimpan data yang sedang dicari. Algoritma ini juga mudah digunakan dan diimplementasikan dalam pemrograman, sehingga banyak programmer yang memilih binary search sebagai metode pencarian data. Namun, seperti halnya teknik atau algoritma lain, binary search juga memiliki kekurangan. Pertama, binary search tidak dapat digunakan pada array yang belum terurut. Sebelum melakukan pencarian, data harus diurutkan terlebih dahulu. Kedua, binary search hanya cocok untuk digunakan pada array yang statis. Artinya ukuran array tidak dapat berubah selama proses pencarian. Jika data dalam array perlu diubah atau dihapus secara dinamis, maka binary search tidak efektif untuk digunakan. Terakhir, pada beberapa kasus tertentu, algoritma pencarian yang lain dapat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan binary search. Oleh karena itu, dalam memilih algoritma pencarian data, penting untuk mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangannya agar dapat memilih algoritma yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan memberikan hasil pencarian yang akurat dan efisien. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan dari algoritma pencarian binary search.
Dengan memahami hal ini, Anda dapat memilih algoritma pencarian data yang tepat untuk menjawab kebutuhan aplikasi dengan hasil pencarian yang akurat dan efisien. Oke, selanjutnya. Binary search atau pencarian biner adalah teknik pencarian data pada struktur data yang terurut, seperti array atau list. Tujuannya adalah mencari nilai tertentu dalam struktur data dengan waktu yang efisien, yaitu O, log n. Untuk melakukan binary search, ada beberapa langkah yang harus diikuti sebagai berikut. Pertama, tentukan batas atas dan batas bawah nilai yang ingin dicari di dalam struktur data. Batas atas biasanya ditetapkan pada indeks elemen terakhir dari struktur data, sementara batas bawah ditetapkan pada indeks elemen pertama. Kedua, hitung nilai tengah dari batas atas dan batas bawah. Nilai tengah ini merupakan posisi elemen di tengah-tengah dari struktur data. Biasanya nilai tengah dihitung dengan cara mengambil rata-rata dari batas atas dan batas bawah. Ketiga, bandingkan nilai yang ingin dicari dengan nilai pada posisi tengah. Jika nilai tersebut sama, maka pencarian selesai dan kembalikan posisi nilai tersebut. Namun, jika nilai tersebut lebih kecil dari nilai pada posisi tengah, maka ubah batas atas menjadi nilai tengah 1 dan ulangi langkah kedua dan ketiga. Sebaliknya, jika nilai tersebut lebih besar dari nilai pada posisi tengah, maka ubah batas bawah menjadi nilai tengah 1 dan ulangi langkah kedua dan ketiga. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sampai nilai yang dicari ditemukan atau batas atas sudah tidak lebih besar dari batas bawah. Jika nilai tersebut tidak ditemukan sampai batas atas sudah tidak lebih besar dari batas bawah, maka nilai tersebut tidak ada dalam struktur data. Itulah langkah-langkah untuk melakukan binary search. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat mencari nilai tertentu dalam struktur data terurut dengan waktu yang efisien dan akurat. Hal ini membuat binary search menjadi teknik pencarian data yang sangat berguna dalam pemrograman. Oke, selanjutnya. Binary search adalah salah satu teknik pencarian data pada struktur data yang terurut. Contoh penerapannya dapat dilihat dari kasus berikut. Misalkan kita memiliki array 1, 3, 5, 7, 9, dan ingin mencari nilai 5 di dalamnya. Pertama-tama, tentukan batas atas dan batas bawah nilai yang ingin dicari di dalam struktur data. Pada contoh ini, batas atas ditetapkan pada indeks 4, sementara batas bawah pada indeks 0. Kedua, hitung nilai tengah dari batas atas dan batas bawah. Dalam contoh ini, nilai tengah adalah 4022. Ketiga, bandingkan nilai yang ingin dicari dengan nilai pada posisi tengah. Karena nilai pada posisi tengah, 5, sama dengan nilai yang ingin dicari, maka pencarian selesai dan kembalikan posisi 2. Dengan cara ini, kita berhasil menemukan nilai 5 pada array dengan menggunakan binary search. Dalam hal ini, waktu pencarian data dapat dihemat secara signifikan. Oleh karena itu, teknik ini sangat berguna dalam memproses data yang besar dan kompleks. Namun jangan lupa, binary search hanya dapat digunakan pada struktur data yang sudah terurut dan tidak cocok untuk digunakan pada struktur data yang dinamis atau sering diubah-ubah. Oke, selanjutnya. Binary search adalah teknik pencarian data pada struktur data terurut. Berikut ini adalah contoh penerapannya pada array yang berisi nilai terurut. Langkah pertama adalah menentukan batas atas dan batas bawah dari array yang ingin dicari. Misalnya pada array 2, 4, 6, 8, 10, batas atas adalah indeks keempat, nilai terakhir, dan batas bawah adalah indeks ke-0, nilai pertama. Langkah kedua adalah menghitung nilai tengah dari batas atas dan batas bawah dengan rumus batas atas, batas bawah, 2. Pada contoh ini, nilai tengah adalah 2. Langkah ketiga adalah membandingkan nilai yang ingin dicari dengan nilai pada posisi tengah. Jika nilai pada posisi tengah lebih besar dari nilai yang ingin dicari, maka ubah batas atas menjadi nilai tengah 1. Jika nilai pada posisi tengah lebih kecil dari nilai yang ingin dicari, maka ubah batas bawah menjadi nilai tengah 1. Namun jika nilai pada posisi tengah sama dengan nilai yang ingin dicari, maka pencarian selesai dan kembalikan indeks posisi tersebut. Pada contoh ini, nilai yang ingin dicari adalah 6, sehingga kita perlu mencari di bagian kiri dari nilai tengah. Langkah keempat adalah mengulangi langkah 2 dan 3 sampai nilai yang dicari ditemukan atau batas atas sudah tidak lebih besar dari batas bawah. Setelah dilakukan perulangan beberapa kali, nilai yang dicari akhirnya ditemukan pada indeks kedua.
Dengan menggunakan teknik binary search, waktu pencarian data pada struktur data terurut dapat dihemat secara signifikan. Namun, perlu diingat bahwa teknik ini hanya dapat digunakan pada struktur data yang sudah terurut dan tidak cocok untuk digunakan pada struktur data yang dinamis atau sering diubah-ubah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan jenis struktur data yang digunakan sebelum memilih teknik pencarian yang tepat. Oke, selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program binary search. Program ini digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array terurut secara menaik. Fungsi binary underscore search merupakan inti dari program ini, di mana ia menerima 4 argumen yaitu array R, indeks bawah low, indeks atas high, dan elemen yang ingin dicari X. Proses pencarian dimulai dengan memeriksa apakah nilai high tidak kurang dari low. Jika iya, maka kita menghitung indeks tengah mid menggunakan formula high-low dibagi 2. Selanjutnya, jika nilai elemen di indeks mid sama dengan X, fungsi akan mengembalikan indeks mid. Namun, jika nilai elemen di indeks mid lebih besar dari X, maka pencarian dilakukan pada setengah kiri array, yaitu dari indeks low hingga mid 1. Sebaliknya, jika nilai elemen di indeks mid lebih kecil dari X, maka pencarian dilakukan pada setengah kanan array, yaitu dari indeks mid 1 hingga high. Pada bagian akhir program, contoh penggunaan fungsi binary underscore search diberikan untuk mencari elemen X10 dalam array 2, 3, 4, 10, 40. Hasil pencarian disimpan dalam variabel result. Jika nilai result tidak sama dengan 1, artinya elemen telah ditemukan dan indeksnya disimpan dalam variabel tersebut. Pernyataan print kemudian digunakan untuk mencetak pesan yang sesuai dengan hasil pencarian. Pada kasus ini, pesan, elemen 10 is present at index 3, akan dicetak karena elemen 10 ditemukan pada indeks ketiga. Dengan binary search, kita dapat dengan cepat dan efisien mencari elemen tertentu dalam array terurut secara menaik. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Oke, selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program binary search. Program ini digunakan untuk mencari indeks dari elemen tertentu pada list R. Fungsi binary underscore search merupakan inti dari program ini, di mana ia menerima 2 parameter yaitu list R dan elemen target yang ingin dicari. Proses pencarian dimulai dengan menginisialisasi variabel start dan end dengan nilai 0 dan len. R1, yang merepresentasikan indeks awal dan akhir pada pencarian binary. Selanjutnya, fungsi akan memeriksa apakah start kurang dari atau sama dengan n. Jika iya, maka indeks tengah mid dihitung menggunakan formula start n 2. Kemudian, jika nilai elemen di indeks mid sama dengan target, fungsi akan mengembalikan indeks mid. Namun, jika nilai elemen di indeks mid lebih kecil dari target, maka pencarian dilakukan pada setengah kanan list, yaitu dari indeks mid 1 hingga n. Sebaliknya, jika nilai elemen di indeks mid lebih besar dari target, maka pencarian dilakukan pada setengah kiri list, yaitu dari indeks start hingga mid 1. Pada bagian akhir program, contoh penggunaan fungsi binary underscore search diberikan untuk mencari elemen target 13 pada list 2, 5, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 26. Hasil pencarian disimpan dalam variabel result. Jika nilai result tidak sama dengan 1, artinya elemen telah ditemukan dan indeksnya disimpan dalam variabel tersebut. Pernyataan print kemudian digunakan untuk mencetak pesan yang sesuai dengan hasil pencarian. Pada kasus ini, pesan, target 13 ditemukan pada indeks keempat, akan dicetak karena elemen 13 ditemukan pada indeks keempat di list tersebut. Dengan binary search, kita dapat dengan mudah mencari indeks dari elemen tertentu pada list R secara efisien. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Oke, selanjutnya. Program yang diberikan adalah implementasi algoritma binary search untuk mencari karyawan berdasarkan ID dalam list employees. Pada kelas employee, terdapat 3 atribut yaitu ID, name, dan department yang merepresentasikan ID, nama, dan departemen seorang karyawan. Pada fungsi binary underscore search underscore employees, terdapat 2 parameter yaitu list R dan target underscore ID yang merepresentasikan ID dari karyawan yang ingin dicari. Pada awalnya, variabel start dan end diinisialisasi dengan nilai 0 dan len, R1,
1 secara berturut-turut sebagai indeks awal dan akhir pada pencarian binari. Proses pencarian dimulai dengan memeriksa apakah start kurang dari atau sama dengan N. Jika iya, maka indeks tengah mid dihitung menggunakan formula start N2. Kemudian, jika nilai ID karyawan di indeks mid sama dengan target underscore ID, fungsi akan mengembalikan objek employee tersebut. Namun, jika nilai ID karyawan di indeks mid lebih kecil dari target underscore ID, maka pencarian dilakukan pada setengah kanan list, yaitu dari indeks mid 1 hingga N. Sebaliknya, jika nilai ID karyawan di indeks mid lebih besar dari target underscore ID, maka pencarian dilakukan pada setengah kiri list, yaitu dari indeks start hingga mid 1. Pada bagian akhir program, contoh penggunaan fungsi binary underscore search underscore employees diberikan untuk mencari karyawan dengan ID 2004 pada list employees. Hasil pencarian disimpan dalam variabel result. Jika nilai result tidak sama dengan none, artinya karyawan telah ditemukan dan informasi nama dan departemennya akan dicetak menggunakan pernyataan print. Pada kasus ini, pesan, karyawan dengan ID 2004 ditemukan, Jane Smith, HR, akan dicetak karena karyawan dengan ID yang sesuai telah ditemukan pada list tersebut. Dengan binary search, kita dapat mencari karyawan berdasarkan ID secara efisien dalam list objek employee. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Oke, selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang menggunakan algoritma binary search untuk mencari sebuah string di dalam list buah-buahan. Pada fungsi binary underscore search underscore fruits, terdapat dua parameter yaitu list fruits dan string target yang merupakan nama buah yang ingin dicari. Proses pencarian dimulai dengan menginisialisasi variabel start dan end dengan nilai 0 dan len, fruits, 1 sebagai indeks awal dan akhir pada pencarian binari. Selanjutnya, fungsi akan memeriksa apakah start kurang dari atau sama dengan n. Jika iya, maka indeks tengah mid dihitung menggunakan formula start n2. Kemudian, jika nilai string di indeks mid sama dengan target, fungsi akan mengembalikan nilai true. Namun, jika nilai string di indeks mid lebih kecil dari target, maka pencarian dilakukan pada setengah kanan list, yaitu dari indeks mid 1 hingga n. Sebaliknya, jika nilai string di indeks mid lebih besar dari target, maka pencarian dilakukan pada setengah kiri list, yaitu dari indeks start hingga mid 1. Pada bagian akhir program, user diminta untuk memasukkan nama buah yang ingin dicari melalui input. Kemudian, fungsi binary underscore search underscore fruits dipanggil dengan memberikan argumen list fruits dan nama buah yang ingin dicari. Hasil pencarian disimpan dalam variabel result. Jika nilai result sama dengan true, artinya buah telah ditemukan dan pesan, buah tersebut ada dalam daftar, akan dicetak. Namun, jika nilai result sama dengan false, artinya buah tidak ditemukan dan pesan, maaf, buah tersebut tidak ditemukan dalam daftar, akan dicetak. Dengan binary search, kita dapat mencari sebuah string di dalam list dengan efisien. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan akan datang.